Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alifia Arumwardi dengan NIM 1920201070 akan berpresentasi tentang seminar hasil milik saya yang berjudul Efektivitas Plafon Dukcapil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Desa Penambangan. Yang pertama adalah bab pendahuluan. Pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia dengan besarnya perkembangan teknologi saat ini tentunya akan memudahkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pelayanan publik. Setiap manusia mempunyai kebutuhan akan pelayanan, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pelayanan prima kepada masyarakat sudah menjadi dasar dalam pelaksanaan administrasi publik. Pelayanan berbasis e-government. Pemerintah berharap inovasi sistem pelayanan e-government menjadi terobosan baru untuk mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Berharap dengan adanya sistem pemerintah elektronik atau electronic government akan membuat program-program pemerintah menjadi lebih efisien, efektif, dan mudah. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teori dari Budiani. Menurut Budiani, efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Terdapat 4 indikator yang dikemukakan oleh Budiani. Yang pertama, ketepatan sasaran program. Yang kedua, sosialisasi program. Yang ketiga, tujuan program. Yang keempat, pemantauan program. Berikut ini adalah tabel pengajuan layanan website Plafon Dukcapil pada Pemerintah Desa Penambangan periode 24 Juli 2021 hingga 6 Desember 2022. Adapun beberapa pengurusan, mulai dari akta kelahiran, akta kematian, KIA, KTP, KK, SKPWNI, SKDWNI. Terdapat pengajuan selesai, pengajuan ditolak. Dalam layar terdapat data keseluruhan di pengajuan yang selesai maupun pengajuan yang ditolak. Selanjutnya adalah pengertian dari website Plafon Dukcapil. Website Plafon Dukcapil merupakan sebuah inovasi pelayanan e-government oleh Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo. Adapun tujuan website Plafon Dukcapil yaitu untuk kemudahan masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam mengurus dokumen kependudukan. Berbagai jenis dokumen kependudukan yang dapat diurus melalui website ini antara lain adalah akta kelahiran, akta kematian, kartu tanda penduduk, kartu Indonesia Anak, kartu keluarga, surat keterangan pindah atau SKPWNI, surat keterangan datang atau SKDWNI, akta perkawinan, akta perceraian, serta yang terakhir adalah peduli dilang. Selanjutnya adalah dasar hukum. Dalam penelitian ini saya menggunakan 2 dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan yang kedua adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara online. Masalah dalam penelitian saya ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaringan internet yang tidak stabil. Yang kedua, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait website Plafon Dukcapil. Yang ketiga, petugas pemberi pelayanan website Plafon Dukcapil kurang handal dalam penggunaan teknologi sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti input data dilakukan kembali karena petugas kurang teliti pada saat input data, serta penumpukan berkas. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Dalam penelitian saya ini saya menggunakan referensi dari 3 penelitian yang terdahulu. Pertama adalah penelitian oleh Dia Purnami yang berjudul Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto dalam Meningkatkan Pelayanan Publik, studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas program aplikasi Simojo dalam meningkatkan pelayanan perizinan di DPTMTSP Kota Mojokerto secara umum sudah berjalan dengan baik dan efektif. Penelitian kedua adalah penelitian oleh Yumas Norma Dewanti yang berjudul Inovasi Program Plafon dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan pada masa pandemi COVID-19 di Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program plafon Dukcapil memenuhi semua aspek inovasi sebagai sebuah inovasi. Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Yuliati Kisti Marwani yang berjudul Pelayanan Prima Berbasis E-Government pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori baik dan mampu mengatasi permasalahan yang semakin banyak dihadapi Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo, yaitu keterbatasan kuota pelayanan. Selanjutnya adalah metode. Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah secara primer dan sekunder, di mana primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara sekunder melalui jurnal dan berita media massa. Dalam penelitian saya ini, saya menggunakan teknik analisis data oleh Merz and Huberman, yakni terdiri dari yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, yang keempat kesimpulan. Selanjutnya, teknik penentuan informan dalam penelitian saya ini adalah menggunakan teknik persuasif sampling. Fokus penelitian saya adalah mengenai efektivitas website plafon Dukcapil dalam pelayanan administrasi kependudukan pada pemerintah desa penambangan menggunakan teori Budiani. Dalam penelitian ini saya menggunakan teori efektivitas oleh Budiani, di mana menurut Budiani dalam Sumpah 2007, efektivitas adalah mengukur efek suatu program dalam dilakukan dengan menggunakan variabel berikut. Yang pertama, ketepatan sasaran program. Yang kedua, sosialisasi program. Yang ketiga, tujuan program. Yang keempat, pemantauan program. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dalam indikator pertama adalah indikator ketepatan sasaran program. Ditinjau melalui indikator ketepatan sasaran program, di mana sasaran program dari website plafon Dukcapil yaitu masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Apabila masyarakat Sidoarjo tidak mendukung serta berpartisipasi dalam program plafon Dukcapil, maka tujuan plafon Dukcapil tidak dapat tercapai. Website plafon Dukcapil ini diciptakan dengan harapan memangkas waktu akan antrian untuk mengurus pelayanan aplikasi kependudukan. Ketika sebuah program berjalan sesuai sasaran, maka akan berimbas pada pelayanan prima serta masyarakat sendiri akan merasakan manfaatnya. Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa website plafon Dukcapil tepat sasaran untuk masyarakat dikarenakan selalu mengalami kenaikan dalam proses pelayanan kependudukan. Berikut adalah presentasi pengguna website plafon Dukcapil pada pemerintah desa penambangan periode 24 Juli 2021 hingga 6 Desember 2022. Dalam presentasi ini dapat dilihat bahwa pengurusan administrasi kependudukan pada pemerintah desa penambangan selalu mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah indikator sosialisasi program. Dalam perkembangan sebuah program, sosialisasi sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui adanya sebuah program. Inovasi sebuah program diperuntukkan untuk memudahkan masyarakat. Namun, minimnya sosialisasi pemerintah menjadi kendala penerapan e-government di desa penambangan. Sehingga banyak warga desa penambangan yang masih belum mengetahui jika ini telah ada terobosan pelayanan aplikasi pendudukan yang sudah bisa diakses secara online dan bisa untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat secara luas. Pada indikator sosialisasi program masih kurang maksimal karena masyarakat masih mengeluhkan belum adanya sosialisasi di desa penambangan dan kebanyakan masyarakat hanya mengetahui dari mulut ke mulut dan berita online saja. Jika masyarakat yang gaptek maka tidak mengetahui website tersebut karena jarang membuka media sosial dan berita online. Yang selanjutnya adalah indikator tujuan program. Ditinjau melalui indikator tujuan program, website plafon Dukcapil yakni untuk kemudahan masyarakat Sidoarjo dalam administrasi kependudukan. Tujuan lainnya ialah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi khususnya pada bidang administrasi kependudukan sehingga dapat tercipta pelayanan kependudukan yang cepat, fleksibel, transparan, dan mudah. Kesiapan SDM di Desa Penambangan Kecamatan Balong Bendo dapat dikatakan belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum bisa mengoperasikan plafon dan mereka meminta bantuan kepada petugas yang ada di kantor Desa Penambangan Kecamatan Balong Bendo. Kendala lain dalam implementasi e-government adalah jaringan yang tidak stabil sehingga mengganggu proses pelayanan. Namun, meskipun mengalami hambatan, website plafon Dukcapil bisa dikatakan tujuannya sudah sesuai diterapkan di desa penambangan karena terbukti mampu membuat pelayanan aplikasi kependudukan menjadi lebih cepat serta dapat memangkas waktu pelayanan. Selanjutnya adalah indikator pemantauan program. Untuk menjadikan program website plafon Dukcapil efektif, penerapan di desa penambangan dapat dilihat dari indikator pemantauan program.
Namun, dalam studi di lapangan dan hasil observasi belum pernah ada pemantauan program yang dilakukan baik dari pemerintah desa maupun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Namun, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo berusaha untuk semakin mengoptimalkan website Plafon Dukcapil itu yakni telah melakukan dengan cara telah melakukan pembaruan pada website Plafon Dukcapil. Pembaruan yang dimaksudkan di sini adalah pembaruan fitur-fitur di dalamnya dan tampilan-tampilan dalam aplikasinya. Sementara itu, dari pemerintah Desa Penambangan selama berjalan program ini, yakni dengan cara ketika masyarakat mengalami kendala terkait penggunaan web Plafon Dukcapil, maka petugas pemberi pelayanan dengan sigap membantu serta memberikan penjelasan kepada masyarakat cara penggunaan website Plafon Dukcapil. Website ini merupakan inovasi website baru sehingga memerlukan penyesuaian dan adaptasi kepada masyarakat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian serta pembahasan mengenai efektivitas website Plafon Dukcapil dan pelayanan administrasi kependudukan pada pemerintah desa Penambangan yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teori efektivitas oleh Budiani, maka dalam proses analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Ketepatan sasaran program dapat dilihat dari hasil wawancara dan data hasil persentase penggunaan layanan Plafon Dukcapil, maka dapat disimpulkan bahwa website Plafon Dukcapil tepat sasaran untuk masyarakat dikarenakan selalu mengalami kenaikan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan. Dalam sosialisasi program, sosialisasi masih kurang maksimal karena masyarakat masih mengeluhkan belum adanya sosialisasi di desa Penambangan dan kebanyakan masyarakat hanya mengetahui dari mulut ke mulut dan berita online saja. Jika masyarakat yang gaptek, maka tidak mengetahui website tersebut karena jarang membuka media sosial dan berita-berita online. Selanjutnya adalah tujuan program. Diketahui sejauh ini, meskipun mengalami hambatan website Plafon Dukcapil, bisa dikatakan tujuannya sudah sesuai diterapkan di desa Penambangan karena terbukti mampu membuat pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih cepat serta dapat memangkas waktu pelayanan. Selanjutnya adalah pemantauan program. Meskipun belum ada pemantauan program yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, namun website Plafon Dukcapil dapat dikatakan efektif untuk diterapkan karena selalu mendapatkan pemantauan program dari Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Sidoarjo serta oleh pemerintah desa Penambangan. Salah satunya yaitu dengan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan cara pembaruan tampilan serta penambahan fitur-fitur baru. Sekian presentase dari seminar hasil yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan ataupun saran untuk memperbaiki penulisan saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.